Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran ke-10 mengembalikan. Rabu 8 Maret, kebaikan hati menjelang kematian. Prinsip-prinsip apakah yang dapat kita ambil dari ayat-ayat berikut ini mengenai bagaimana kita harus menangani uang? 1 Timotius 6 ayat 17, 2 Korintus 4 ayat 18, Amsal 30 ayat 8, Pengkhotbah 5 ayat 10. Uang dapat memiliki genggaman yang kuat kepada manusia, genggaman yang telah menyebabkan kehancuran banyak orang. Siapa yang belum pernah mendengar tentang orang-orang yang telah melakukan hal-hal buruk karena uang, bahkan ketika mereka sudah memiliki banyak hal untuk memulai? Walaupun tidak seharusnya seperti itu, dengan kuasa Tuhan, kita dapat mengalahkan usaha musuh untuk mengambil apa yang dimaksudkan menjadi berkat atau kepemilikan materi dan mengubahnya menjadi kutuk. Dalam konteks menjadi penatalayan yang baik untuk perencanaan menghadapi kematian, satu bahaya yang orang-orang hadapi adalah cobaan untuk menimbun harta sekarang dengan membenarkan ide menimbun bahwa, ya, ketika saya mati, saya dapat memberikan semuanya saat itu. Meskipun lebih baik daripada hanya menghabiskan semuanya sekarang, atau seorang miliarder pernah berkata bahwa dia tahu bahwa dia akan hidup benar hanya jika cek untuk pemakamannya tidak dapat diuangkan. Kita dapat dan harus melakukan yang lebih baik dari itu. Saya melihat bahwa banyak orang menahan diri dari membuat sesuatu sementara mereka hidup, mendiamkan hati nurani. Mereka hampir tidak berani menjalankan iman dan kepercayaan kepada Tuhan untuk memberikan apapun selama hidup. Tetapi kebaikan hati menjelang kematian ini bukanlah yang dituntut oleh Kristus dari murid-muridnya. Hal itu tidak dapat memaafkan keegoisan hidup. Mereka menahan harta mereka sampai pada saat terakhir, menyerahkannya saat kematian daripada membuat sesuatu. Kerugian sedang terjadi secara terus-menerus. Banyak rencana untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka menunda perkara itu. Dan iblis bekerja untuk mencegah sarana itu masuk ke dalam perbendaharaan. Itu hilang sebelum dikembalikan kepada Allah. Dan iblis bersuka oleh karena hal itu. Testimonies for the Church Jilid 5, halaman 154. Mengapa kita harus sangat berhati-hati dalam hal bagaimana kita membenarkan cara penggunaan apapun dari berkat-berkat materi yang kita miliki? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam 1 Timotius 6 ayat 17, di sana dikatakan seperti ini: peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Allah menginginkan agar kita menjadi umat-umat Tuhan yang diberkatinya. Sebagaimana yang Ia katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Allah menginginkan supaya kehidupan umat-umat Tuhan terus merasakan akan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan tersebut harus di dalam Tuhan. Dengan berkat yang Ia curahkan, Allah menghendaki supaya anak-anaknya hidup di dalam kebahagiaan dan takut akan Tuhan, dipenuhi dengan ucapan syukur, dan tidak melupakan akan setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan umat-umatnya. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 34 ayat 9 di sana dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata kecaplah di sini berasal dari bahasa Ibrani yang artinya merasakan. Sedangkan kata lihatlah berasal dari bahasa Ibrani juga yang artinya adalah memperhatikan atau memeriksa. Dan Raja Daud ingin mengingatkan saudara dan saya agar kita senantiasa mengingat dan memperhatikan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dan rasakan. Kebaikan-kebaikan tersebut datangnya dari Tuhan. Adapun kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dan tak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Jadi berkat Tuhan adalah supaya kita dapat menikmatinya, sehingga kita dapat merasakan kebahagiaan dan sukacita di dalam Tuhan. Salah satu berkat Tuhan adalah kekayaan. Pengkhotbah 5 ayat 18 mengatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Pengkhotbah 5 ayat 18. Di sana ditekankan bahwa harta kekayaan itu merupakan karunia Allah. Tetapi seringkali kita salah dalam memperlakukan harta kekayaan yang telah dipercayakan Allah bagi kita. Itu hanya dipercayakan karena kita adalah penatalayan Allah.
Tetapi seringkali kita berpikir bahwa harta benda tersebut adalah merupakan milik mutlak kita, sehingga kita akan sangat merasakan kehilangan apabila harta benda tersebut tidak ada lagi di dalam kehidupan kita. Uang dapat memiliki genggaman yang kuat kepada manusia, genggaman yang telah menyebabkan kehancuran banyak orang. Walaupun tidak seharusnya seperti itu, dengan kuasa Tuhan kita dapat mengalahkan usaha musuh untuk mengambil apa yang dimaksudkan menjadi berkat atau kepemilikan materi dan mengubahnya menjadi kutuk. Dalam konteks menjadi penata layan yang baik untuk perencanaan menghadapi kematian, satu bahaya yang orang-orang hadapi adalah cobaan untuk menimbun harta saat ini. Itulah sebabnya pelajaran kita mengingatkan kita bahwa harta kekayaan adalah sesuatu yang tidak pasti dan sewaktu-waktu bisa lenyap. Itulah sebabnya ketika kita dipercayakan dengan harta benda atau berkat-berkat apapun di dalam kehidupan, yang kita harus lakukan adalah jangan kita menahan hanya untuk menimbun harta tersebut untuk diri kita sendiri. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mari kita melakukan kebaikan-kebaikan hati di dalam kehidupan kita. Karena ingat, kita tidak hidup selama-lamanya di dunia ini. Dosa merongrong kehidupan kita, dan satu kali kelak cepat atau lambat kita akan menghadapi kematian. Tetapi kematian bagi umat-umat Tuhan adalah tidur sementara, karena akan dibangkitkan kembali manakala Tuhan datang pada kali yang kedua. Itulah sebabnya harta bukan segala-galanya. Harta itu penting, uang itu penting, tetapi bukan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mari kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita, karena harta benda tidaklah abadi dan tidak dapat menyelamatkan kita. Allah lah yang menyelamatkan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat terus melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak cinta diri, tetapi kami dapat memperhatikan satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.